Selamat datang kembali di channel M2 Rival. Lebih dari 1 abad semenjak kematian sang legendaris master spion dunia berjuluk Matahari, seorang wanita berkebangsaan Belanda yang memiliki bakat khusus dalam mengumpulkan informasi rahasia dengan senjata alaminya, yaitu sebuah senjata rahasia yang paling tajam serta mematikan dalam perang spionase yang khususnya dimiliki oleh kaum Hawa. Namun sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ke channel M2 Rival dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Di dalam dunia intelijen, sering terdengar sebuah pameo yang menyebutkan bahwa dunia intelijen adalah sebuah dunia kotor yang harus dilakukan oleh orang-orang bersih. Namun, terlepas dari bersih atau tidaknya Matahari, tetapi harus diakui bahwa kepiawaiannya tersebut telah membuat dirinya dikenang hingga kini. Wanita yang memiliki nama asli Margaretha Gertruida Zille ini lahir pada tahun 1876 di kota Leeuwarden, Belanda. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan pemilik sebuah toko terkenal dan mampu menyekolahkan Margaretha di sekolah orang-orang kaya. Namun karena spekulasi bisnis yang salah, usaha keluarga ini pun harus mengalami kebangkrutan dan berujung kepada perceraian kedua orang tuanya. Akibatnya, Margaretha yang saat itu masih kecil harus berpisah dengan orang tua untuk hidup bersama kerabat jauh di kota lain. Pada usia 18 tahun, ia kembali dihadapkan pada persoalan ekonomi yang memaksanya untuk setuju dinikahi oleh seorang perwira tentara Belanda bernama Kapten Rudolf MacLeod dan harus mengikuti sang suami yang saat itu bertugas di wilayah Hindia Belanda yang kini bernama Indonesia. Hidup selama 4 tahun di tanah Jawa rupanya telah membuka wawasannya tentang kehidupan dan budaya di dunia timur pada waktu itu. Sebuah budaya yang dianggap eksotis oleh masyarakat Eropa yang tengah sibuk mengejar materi dan ketenaran. Namun, pernikahan itu pun tak seharmonis yang dibayangkannya, karena sang suami ternyata seorang alkoholik dan sering melakukan KDRT serta memiliki wanita simpanan dari kalangan pribumi. Ia pun memutuskan untuk kembali ke negara asalnya dan menggugat cerai sang suami. Pasca perceraian itu, Margaretha pun hijrah ke kota Paris yang penuh glamor dan menjadi incaran para wanita Eropa yang mengalami kehancuran pernikahan di kala itu. Tapi, kepergian tersebut bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan untuk mengadu nasib di bidang seni karena mantan suaminya tak memberinya dukungan finansial sedikit pun. Entah apa yang membuat Margaretha kemudian menggunakan nama Matahari sebagai nama panggungnya. Yang jelas, pengetahuannya tentang adat istiadat, tradisi, serta budaya masyarakat Jawa telah menjadi nilai jual dan melambungkan namanya di dunia seni kota Paris hingga seantero Eropa. Tinggal selama 4 tahun di Pulau Jawa, khususnya kota Malang, telah memberikannya kesan yang sangat mendalam bagi Matahari, sehingga ia pun tak segan mengangkat tarian-tarian Jawa yang dipadukan dengan budaya Hindu-India sebagai aksi panggung yang kerap membuat para audiens terpukau. Nama Matahari yang ia sandang ternyata juga berhasil menghipnotis dunia barat karena dinilai sangat mewakili budaya timur. Matahari yang memiliki arti the sun atau eye of the day bagi publik barat rupanya mulai sering ditulis di media-media cetak Prancis hingga membuat Matahari mulai dikenal di kalangan masyarakat borjuis Eropa. Adalah kebiasaan masyarakat Eropa pada masa itu, terutama di kalangan yang berduit tebal, untuk mengundang para pegiat seni seperti Matahari guna memberikan hiburan di rumah mereka ataupun klub-klub malam. Berawal dari tawaran seorang pengusaha di bidang industri,
Matahari mulai melayani permintaan para bankir, petinggi militer, pemilik perusahaan multinasional hingga kalangan politis, baik itu di panggung maupun di atas ranjang. Tawaran demi tawaran pun terus dilakoninya, hingga suatu hari ia pun bertemu dan menjalin hubungan spesial dengan seorang pilot muda dari Rusia bernama Kapten Vadim Maslov, yang kala itu tengah membantu Prancis di awal Perang Dunia ke-1. Kisah cinta dengan sang pilot inilah yang kemudian ia sebut sebagai cinta sejati dalam hidupnya. Maslov merupakan bagian dari 50.000 tentara Rusia yang dikirim ke garis pertempuran untuk membantu tentara Prancis menghadapi serbuan Jerman di tahun 1916. Namun naasnya, pada saat pertempuran udara berlangsung, pesawat yang dikemudikan oleh Maslov terkena tembakan musuh dan ia pun tertangkap di wilayah Jerman dalam keadaan luka parah. Matahari yang telah mengetahui akan hal itu berniat untuk segera berangkat ke Jerman untuk menemui kekasihnya yang sedang terluka. Kabar tentang keberangkatan Matahari tersebut telah diketahui oleh Badan Intelijen Prancis dan memberikannya sebuah misi untuk memata-matai Jerman dengan imbalan uang sebesar 1 juta francs. Jumlah yang sangat fantastis pada saat itu. Salah satu alasan Badan Intelijen Prancis memberikan misi tersebut kepada Matahari tak lain karena status kewarganegaraannya yang netral atau masih menjadi warga negara Belanda, sehingga Matahari bebas bepergian ke berbagai negara, bahkan negara yang sedang berseteru sekalipun. Dengan senjata rahasia kaum Hawa berupa, Matahari pun berhasil mengorek informasi terkait rencana pergerakan pasukan melalui mulut seorang pejabat tinggi kerajaan Jerman, yaitu putra mahkota Wilhelm. Namun, untuk memperoleh informasi sensitif dari seorang target tidaklah mudah, bahkan dengan senjata seks sekalipun. Terkadang Matahari harus memberikan umpan berupa informasi tentang pergerakan tentara Prancis untuk dibarter dengan informasi dari pihak Jerman. Hal inilah yang kemudian membuat Matahari dicap sebagai agen ganda atau agen yang bekerja untuk kedua belah pihak yang tengah berseteru. Status ini tentunya menjadi sebuah posisi yang memiliki risiko paling tinggi dalam dunia spionase. Seiring berjalannya waktu, Matahari pun terus mengirimkan informasi yang dipesan dari kedua belah pihak. Hingga akhirnya pada Januari 1917, pihak intelijen Perancis berhasil menyadap dan membongkar pesan sandi antara Komando Pusat Jerman di Berlin dengan Mayor Arnold Kiel yang saat itu berada di Madrid, di mana dalam serangkaian komunikasi tersebut banyak menyebutkan aktivitas yang sangat membantu dari seorang agen Jerman dengan kode H21 yang diidentifikasikan sebagai Matahari. Cerita versi lain menyebutkan bahwa komunikasi antara Madrid dan Berlin tersebut merupakan sebuah jebakan yang telah disiapkan untuk Matahari, karena ia dianggap tak lagi memberikan informasi yang bernilai bagi Jerman sehingga layak mendapat negasi yang dilakukan oleh tangan Perancis sendiri. Karena itulah Jerman sengaja menggunakan sistem sandi yang sebelumnya telah berhasil dipecahkan oleh Perancis. Alhasil, Matahari pun ditangkap oleh agen intelijen Perancis di sebuah hotel kota Paris pada Februari 1917 dengan tuduhan menjadi penyebab kematian 50.000 tentara Perancis dan dianggap telah mengkhianati sebuah negara dengan ancaman hukuman mati. Sebuah secret ink yang ditemukan di kamarnya kemudian menjadi alat bukti yang memberatkan tuduhan terhadapnya. Dalam persidangan yang dilaksanakan pada pertengahan 1917, Matahari membela dirinya dengan mengatakan bahwa informasi yang ia berikan kepada pihak Jerman adalah informasi yang tidak bernilai dan bersikeras bahwa dirinya tetap loyal terhadap Perancis. Pada musim semi di tahun yang sama, muncullah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Joseph Clemenceau atau yang dijuluki Le Tigre ini memiliki visi untuk memenangkan peperangan melawan Jerman. Untuk itu, diperlukan seorang untuk dijadikan kambing hitam atas kekalahan Prancis di waktu-waktu sebelumnya. Pemimpin baru tersebut beranggapan bahwa Matahari akan menjadi satu kambing hitam yang sempurna,
hingga pada suatu hari yang dingin di bulan Oktober tahun 1917, kehidupan sang legendaris matahari harus berakhir di depan regu tembak tentara Prancis. Hingga kini, masih banyak yang mempertanyakan seperti apa keahlian matahari dalam mencari informasi dan bagaimana bisa seorang yang jago meliuk-liuk di atas panggung dan ranjang dapat disebut sebagai seorang mata-mata kelas dunia. Ada informasi yang menyebutkan bahwa matahari sempat dilatih secara kilat oleh agen perekrut dari Jerman. Ia dilatih bagaimana caranya untuk menyembunyikan pesan rahasia dengan menggunakan secret ink dan melakukan komunikasi sandi dengan radio. Terlepas dari pernah atau tidaknya matahari mengenyam pendidikan khusus agen spionase dari sebuah badan perekrut, namun motivasi diri, status kewarganegaraan, kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa asing, dan kelihayan di atas ranjang serta keluasan dalam melakukan perjalanan jauh antar negara telah mengantarkannya menjadi seorang agen profesional yang layak dibayar tinggi. Kemampuan dan keahlian seperti yang dimiliki matahari itulah yang selalu didambakan oleh agen rahasia di seluruh dunia dan menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran tugas di bidang abu-abu tersebut. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share ke media sosial kalian. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Demikian dari kami dan salam M2 Rifle.